Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ria Agustina selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen, Zakat, dan Wakaf. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita karunia dan rahmatnya berupa kesehatan. Dan tak lupa marilah kita curahkan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3. Saya dan rekan saya yang bernama Delin Aprianda akan memaparkan materi kami yang berjudul Pengelolaan Zakat pada masa Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah. Baik, sebelum kita memasuki materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah pengelolaan zakat. Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat terdapat perbedaan di kalangan para sejarah Islam tentang waktu pengisyaratan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun kedua Hijrah, yang berarti 1 tahun sebelum pensyariatan puasa. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, yakni tahun setelah pengisyaratan yang diisyaratkan 1 tahun setelah hijrah. Terlepas dari perbedaan itu, pendapat tersebut yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk berzakat setelah beliau hijrah ke Madinah. Baik, kita masuk ke dalam materi, yaitu pengelolaan zakat pada masa Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talha, Zubair ibn Al-Awan, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkan menimbulkan api permusuhan dari keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawarij, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang Siffin. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib bahkan memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya. 12 selama masa pemerintahannya, Khalifah bin Abi Thalib menerapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran. Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal baik di tingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan dengan lancar, maka pendapatan Baitul Mal mengalami surplus. Dalam pendistribusian harta, Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial ataupun kedudukan di dalam Islam. Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim atau Nasrani, ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah bin Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. Itulah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua kita atau rekan saya yang bernama Delin Aprianda. Kepada saudara Delin Aprianda, saya persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Tika Lestari. Selanjutnya yaitu pengelolaan wakaf pada zaman Bani Umayyah.
Wakaf pada zaman ini dimulai pada masa Khalifah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Kaum muslimin berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah berbagai hal, yakni wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para staf, gaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat. Pada masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah kaum muslimin merasakan betapa besarnya manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian, dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara, dan menggunakan harta wakaf baik secara kelompok maupun secara umum. Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadrami pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri, sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir. Bahkan di seluruh negara Islam, pada saat itu juga Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak saat itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum muslimin. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.